Wali Amba'atsu mengaku sering berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Yuk kita bahas. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya? Nah ya, jadi apa itu? Menyesuaikan yang tidak menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Diam. Orang yang mengklaim bermimpi dengan Rasulullah tapi isi mimpinya itu bertentangan dengan Nabi secara fisik, dengan sifat-sifatnya, kemudian dengan ajaran Islam, kemudian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi itu menyinggung personal pribadi, ini patut diragukan teman-teman ya. Kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi, ya kondutan semua. Kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi, ya kondutan semua. Wow! Jadi di sini ada semacam hukum sebab akibat. Orang akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar ketika orang itu di awal berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Sementara Wali Amba'atsu ini mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah dalam mimpi, semuanya dalam keadaan sadar. Ini jelas klaim yang harus dipertanyakan dan sangat diragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan mengomentari dan menanggapi pernyataan yang sangat luar biasa dari Wali Amba'atsu. Seorang mujtahid yang memiliki gelar Sultanul Ulama. Sambal terong. Dimana kali ini masih di video yang sama sebenarnya mengklaim sering berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar dan tidak pernah berjumpa dalam keadaan mimpi. Jadi untuk meyakinkan apa yang ingin beliau bicarakan, beliau membranding dirinya sendiri sebagai orang yang luar biasa. Bahkan beliau menggunakan atau mengenakan baju putih ini itu memang karena mengikuti Nabi Muhammad SAW yang ketika menjumpai beliau itu sering menggunakan baju putih. Kalau bertemu dengan Wali Fungat katanya Nabi Muhammad itu sering menggunakan baju batik gitu ya. Teman-teman jangan mikir yang enggak. Baik, seperti apa kelucuan daripada Wali Amba'atsu? Yuk kita simak teman. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyaku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyaku. Poin pertama, beliau menyampaikan mimpi seorang kiai katanya yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan bahwa Ba'alwi bukanlah zuriatku. Ini kalau kita baca di semua kitab ulama, teman-teman, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika kita bermimpi dengan Nabi. Di antaranya adalah tidak boleh mimpi bertemu dengan Rasulullah, ini dalam mimpi ya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah itu mengandung unsur-unsur yang menambah syariat, memberikan informasi yang kontroversial atau bertentangan dengan syariat, teman-teman. Ketika seseorang mengklaim bermimpi, ini bermimpi ya, bukan bertemu secara sadar ya. Orang yang mengklaim bermimpi dengan Rasulullah tapi isi mimpinya itu bertentangan dengan Nabi secara fisik, dengan sifat-sifatnya, kemudian dengan ajaran Islam, kemudian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi itu menyinggung personal pribadi, ini patut diragukan teman-teman ya. Patut diragukan. Dan ini bukan sekali dua kali, bukan keluar dari satu orang kelompok geng iman. Bahkan Kiai Iman sendiri pun itu sudah menyatakan demikian. Ini kalau Habib yang ngomong, wah itu kan disebut khurafat dan lain sebagainya. Tapi kalau pihak mereka, kelompok mereka yang ngomong, ini kan dianggap sebagai wah yang luar biasa, wali dan lain sebagainya. Ini kan lucu gitu ya. Ada standar ganda dalam hal ini ya. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan istiannya dengan kitab Arba'in itu gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma si apa Zaini apa sih Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadnya. Ini yang bicara Muharrar. Kita harus percaya karena level beliau ini sudah luar biasa, mengajarkan kitab pada ratusan bahkan ribuan ulama. Bahkan ribuan pesantren sudah menggunakan metode Wali Amba'atsu ini, teman-teman. Ya lucu aja gitu dengarnya.
ketika yang ngomong ini mohon maaf banyak dikritik oleh santri, ya wali amba'atsu ini di luar biasa kan, kita tidak perlu lagi cross check, ini yang ngomong Muharrar, kita sudah langsung wajib percaya. Sedangkan ketika berbicara itu adalah Syekh Ali Jum'ah, dibilangnya kurang baca. Kemudian Syekh Mahdi Ar-Raja'i gitu kan, dibilangnya juga keliru di dalam mengisbat Sadah Ba'lawi. Begitu juga Syekh Ibrahim bin Mansur, dikatakan juga beliau ini ya karena punya kedekatan dengan Ba'lawi jadi gak enak sama temannya. Ini kan lucu gitu ya teman. Bahkan sekelas ulama Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Imam As-Sakhawi, sekelas Al-Imam Murtadha Az-Zabidi, mereka caci maki, mereka hina, kemudian dia menyanjung Muharrar ini yang gak tahu siapa, yang la haula wala quwata illa billah. Kita sudah tahu bagaimana orang ini mengklaim sebagai orang yang ya mujtahid ya dalam nahwu, tapi baca kitabnya amburadul, amba'atsu. Jadi saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya, Pak? Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang tidak menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kontinuitan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga menjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Emang begitu? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000. Jadi di sini Wali Muharrar atau Wali Amba'atsu ini menyampaikan ya, sebenarnya aslinya kenapa dia membatalkan nasab Ba'lawi karena sering berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, tidak pernah dalam keadaan mimpi. Ini nanti kita ukur ya dengan kalam para ulama teman-teman bagaimana klaim beliau ini. Kemudian beliau menyampaikan seandainya pendapat dia salah tentang nasab Ba'lawi, maka yakin Rasulullah akan menegur dia. Ini kan luar biasa sekali ya. Kemudian di mana Wali Fungat ini menyampaikan jangan-jangan metode Arba'in ini juga dibisiki oleh Rasulullah SAW, dan Wali Amba'atsu ini tidak berani menjawab. Saya tidak berani menjawab kata dia kan, tapi faktanya ya sudah ratusan bahkan mau sampai 1000 gitu ya pesantren yang menggunakan metode Wali Amba'atsu ini teman-teman. Nah, baik, kita ukur ya klaim mereka ini dengan kalam para ulama teman-teman. Di sini ada kitab yang sangat menarik. Nama kitabnya Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabiyyi wal Malak, karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Di dalam kitab ini beliau khusus menjelaskan tentang kemungkinan melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, bahkan melihat malaikat teman-teman ya. Nah, perhatikan yang menarik di sini sebelum kita masuk ke poin inti daripada hadis yang memang menjadi sandaran, yang menjadi poin perbedaan para ulama ya di dalam memahami hadis ini. Tsumma qala Ibnul Arabi min indihi, kemudian Ibnu Arabi berkata ya, ini untuk menyinggung dirinya sendiri, artinya beliau ini kan pernah gitu ya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tapi tidak sombong. Perhatikan perkataan daripada Ibnu Arabi ini teman-teman. Wa ru'yatul anbiya'i wal malaikati, melihat para nabi dan para malaikat ya. Wasima'u kalamihim, dan mendengar pembicaraan mereka, mungkinun, itu mungkin terjadi, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, karamatan, sebagai karamah. Kita tahu bahwa sahibul karamah itu adalah para wali teman-teman ya. Walil kafiri uqubatan, dan bagi orang kafir ini bisa termasuk siksaan. Poinnya Ibnu Arabi di sini membuka pintu selebar-lebarnya, bisa saja terjadi ya, melihat Rasulullah SAW bahkan malaikat dan mendengar percakapan mereka, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi ini karomah, yang kedua bisa jadi ini uqubah ya, jadi tergantung subjeknya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini yang berbicara Sultanul Ulama yang asli, bukan Sultanul Ulama yang palsu ya. Waqala Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kemudian berkata Syekh Izzuddin bin Abdissalam fil Qawaidil Kubra, dalam Qawaid Al-Kubra. Waqala Ibnul Hajj fil Madkhal, berkata Imam Ibnul Hajj fil Madkhal. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam ini mengutip perkataan daripada Al-Imam Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal. Beliau ini kalau nggak salah mazhab Maliki gitu ya.
Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqdah. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi ya. Babun dayyiqun, itu adalah bab yang sangat sempit. Artinya memang bukan hal yang masyhur atau bisa terjadi pada siapapun gitu ya teman-teman. Nah, perhatikan, wa qalla man yaqa'u lahu dzalik illa man kana ala sifatin azizin wujuduha. Sangat sedikit sekali terjadi hal demikian, yaitu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, jelas ya setelah wafatnya Nabi ini. Kecuali memang orang-orang yang memiliki sifat yang agung. Fi hadzal zaman, ya di zaman ini, padahal beliau ini kan ulama abad ke-6 gitu ya, lahir di abad ke-6, kemudian wafat di abad ke-7 ya. Bal adimat ghaliban, bahkan sudah langka sekali gitu teman-teman. Ini zaman beliau. Jadi sudah sangat langka orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Ma'ana la nunkiru man yaqaulahu hadza minal akabir. Ya, beserta saya pun sebenarnya tidak mengingkari hal ini bisa saja terjadi ya kepada orang-orang minal akabir alladzina hafizahumullah fi zawahirihim wa bawatinihim. Itu terjadi pada ulama-ulama besar. Semoga Allah menjaga mereka pada zahirnya dan juga batinnya. Jadi teman-teman, menurut Sultanul Ulama yang asli, ya bukan yang palsu, berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar itu sangat langka sekali terjadi. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak nyampe kayaknya ratusan itu. Ya, tidak nyampe 100 ulama yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Dan ini yang menjadi poin penting. Dan orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar pasti diawali dengan perjumpaannya dalam mimpi. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad Al-Badawi, ya, termasuk juga sahibu hadzal kitab, ya, Imam Jalun As-Suyuti, Syabul Qadir Al-Jilani. Itu awalnya mereka pasti bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, kemudian baru dalam keadaan sadar. Nah, perhatikan masih di kitab yang sama, ya. Di sini ada yang menarik. Allah itu Maha Kuasa menjadikan bermimpi bertemu dengan Nabi menjadi sebab berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Artinya ini adalah bisa disebut juga ya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebagaimana dalam hadis yang menjadi rujukan utama para ulama di dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Man yarani fil manam fasayarani fil yaqظah wa la yatamassalu syaitanu bi. Orang yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Jadi di sini ada semacam hukum sebab akibat. Orang akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar ketika orang itu di awal berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Sementara wali amba'asu ini mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah dalam mimpi, semuanya dalam keadaan sadar. Ini jelas klaim yang harus dipertanyakan dan sangat diragukan. Jadi di sini ada semacam hukum sebab akibat. Orang akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar ketika orang itu di awal berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Sementara wali amba'asu ini mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah dalam mimpi, semuanya dalam keadaan sadar. Ini jelas klaim yang harus dipertanyakan dan sangat diragukan.